Wallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli syai sami'un basir wal mutakallimun lahu sifatun sab'atun tantazimu wa qudratun iradatun samun basar hayatun ilmu kalamun istamar wa jaizun bifadlihi wa adlihi tarkun likulli mumkinin kafirlihi arsala anbiya dawi fatona bisidki wa tablighi wal amana wa jaizun bihaqi min aradi bi ghairi nafsin ka khafi fil maradi ismatuhum kasail malaika wajibatun wa fadlul malaika wal mustahilu di kulli wajibin Fafasli khamsina bi hukmi wajibi Tafsiru khamsatin wa isrina lazim Kulla mukallafin fahati kontabin Adamu Idris Sunun uluma Soli wa Ibrahimu Kullu muttaba Lutun wa Ismailu Isaku kaza Yakubu Yusufu wa Ayubu taza Su'aibu Harunu wa Musa wal Yasa Dzulkifli Daudu Sulaimanu Taba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Toha Khatimun Laghaya Alaihimus salatu wassalamu Wa alihi madamatil ayamu Wal malakul ladhi bilabi wa la aklala syurba wala nawma lahum tafsiru ashri minhu jibrilu mikalu israfilu isra'ilu munkar nakiru wa raqibun wa kaza atidu malikun wa ridwan uhtaza arba'atun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana Innaka antal alimul hakim Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Amma ba'd. Ya, kita lanjutkan. Udah dapat belum bacaannya? Wal fatinun. Ya, kasih tanda ya, nanti kasih tanda. Ya. Jadi belajar, lihat aja itu, lihat adalah belajar itu. Walaupun nggak bisa, lihat aja. Ya. Kalau ada pensil, bawa pensil. Jadi dikasih harokat. Wal fatinuna isnani. Al fatinun, dua malaikat yang memfitnah
artinya yang menguji. Ya, ada dua, yaitu munkar wa nakir. Ya, malaikat munkar wa nakir. Wahuma malakani aswadani. Keduanya ini adalah malaikat aswadani. Ya, hitam. Dua malaikat ini hitam. Yakhrufanil ardo bi anyabihima. Ya. Nah, dua malaikat ini bisa merusak bumi dengan dua taringnya. Dengan taring-taring keduanya. Nah, ini jadi gambaran malaikat munkar nakir ini menyeramkan ini. Ya. Lahuma syu'urun masdulatun bijiraniha 'alal ardi. Yajraniha 'alal ardi. Keduanya memiliki rambut bulu yang terurai. Ya. Terurai ke tanah. Sampai ke tanah. Nah, itu. Ya, jadi dua malaikat ini gambarannya ini serem ini, dua malaikat ini. Absaruhuma, kedua penglihatannya kalbarqil khotib, seperti kilat yang menyambar. Ya, nah ini dua malaikat ini, kedua penglihatannya seperti kilat yang menyambar. Itu kalau lagi ada kilat, ya, pohon kelapa bisa angus kena kilat. Wa fi riwayatin azraqani. Ya, dalam riwayat yang lain azraqani, biru, bukan hitam. Ya, dua malaikat ini biru. A'yunuhuma kakudurin nuhas. Kedua matanya malaikat ini, ya, mata daripada kedua malaikat ini seperti penggorengan. Ya, seperti penggorengan. Kudurin nuhas, ya. Kider itu yaitu tempat masak. Nuhas dari tembaga, ya penggorengan lah kita bilang. Wa aswatuhuma karra'dil qasif. Ya, suara kedua malaikat ini seperti geluduk yang suaranya sangat keras. Ya, geluduk yang sangat keras. Idza takallama, kalau keduanya berbicara, kedua malaikat ini munkar nakir berbicara, yakhruju min afwahihima kannari, keluar dari mulut keduanya kannar, bagaikan api. Kalau ngomong mulutnya keluar bagaikan api, seakan-akan ada api yang keluar dari mulutnya. Wa an yabuhuma kasoyasi ay kurunil bakor. Taring-taringnya dari kedua malaikat ini bagaikan tanduk kerbau. Ya. Wa anfasuhuma karrihil asif. Kalau nafas keduanya itu bagaikan angin yang menghembus. Nah, itu. Ya, jadi ini angin, kalau ya ini angin, kipas angin kalau angin lagi dari alam. Nah, itu napasnya itu begitu. Wa fi riwayatin, dalam riwayat kal lahab. Lahab, kobaran. Ya, apa namanya? Surah Al-Lahab, apa tuh artinya Al-Lahab? Ya, gemuruh. Wa fi yadi kulli wahidin minhuma mitraqatun. Di tangan kedua, ya, di tangan tiap-tiap satu dari keduanya. Jadi dua malaikat ini di tangannya masing-masing ada apa?
mitraqatun min hadid. Mitraqah itu artinya martil dari besi. Lau ijtama'a 'alaiha as-saqalan ma rafa'uha. Nah, ini gambaran palu ya. Palunya dari besi. Kalau seandainya ijtama'a berkumpul pada palu ini, berkumpul apa itu? As-saqalan, jin dan manusia berkumpul. Ma rafa'uha, pasti nggak kuat ngangkatnya. Nggak kuat angkat palu itu. Berkumpul jin sama manusia ngumpul di palu ini, mau ngangkat palu ini nggak kuat. Nah, itu gambarannya itu. Ya gimana itu palunya itu. Ya. Kalau manusia ngumpul, bukan satu orang, ngumpul manusia sama jin ngumpul juga. Angkat tuh palu, nggak keangkat. Ya. Nah, jadi buat nyiksa orang, ya beratnya itu palu. Walau doroba biha aljibala lazabat. Kalau doroba, ya dipukulkan dengan palu itu aljibal. Jibal itu jamak daripada gunung. Gunung-gunung dipukul sama palu itu lazabat, maka akan apa namanya? Kalau garam kena air apa namanya? Larut. Ya. Artinya cair itu gunung kalau dipukul pakai palu itu. Ya, larut. Itu gunung dipukul gitu. Bagaimana kalau dipukulin ke orang? Ya. Wa huma muwakkalani ala su'alil insi wal jin. Keduanya ditugaskan, ya, mendapat tugas atau diwakilkan untuk soal, bertanya kepada manusia dan jin. Antar ditanya nih di kuburan. Di kuburan yang nanyain siapa? Nih gambarannya itu tadi, malaikat munkar dan nakir. Ngelihatnya aja udah serem. Ya. Nah, manusia dan jin min ummatid dakwah, dari umat yang udah sampai dakwah. Al-mu'minin, yaitu orang-orang beriman, wal munafikin, orang munafik, wal kafirin, dan orang-orang kafir. Itu umat dakwah, udah sampai dakwah kepada mereka. Ya. Nah, ini kedua malaikat apa tadi? Munkar dan nakir. Ya, tugasnya apa? Bertanya kepada manusia dan jin dan umat-umat yang sudah sampai dakwah. Orang beriman, orang munafik, orang kafir, ditanya sama malaikat munkar dan nakir. Kapan tuh waktunya? Wa mahalluhu, ya, mahalluhu tempatnya ba'da tamamid dafni, sesudah selesai penguburan. Tuh ada orang dikuburin. Waalaikumsalam. Ya, sesudah rapi, kuburannya udah rapi, udah diuruk, ya. Wan sirofin nas, dan orang-orang udah pulang. Nah, insiraf itu orang-orang yang tadi nganterin ke kuburan, udah dikuburin, orang-orang udah pulang. Fayu'idullahu ta'ala ar-ruh, maka Allah kembalikan ruh ila jami'il badan, ke semua badan. Nah, jadi yang di dalam kubur tuh nanti kalau udah rapi, kuburan udah rapi, orang udah pada pulang, ruhnya datang lagi, balik lagi ke mayat itu. Makanya kalau habis nguburin jangan langsung pulang. Kalau itu keluarga kita, temenin dulu baca Quran. Makanya tuh ada orang ngaji kubur. Ya. Ada orang ngaji kubur, ngaji di kuburan, nemenin. Jadi orang yang di kuburan butuh ditemenin, temeninnya dengan doa-doa. Ya. Nah, itu kalau udah pada pulang, malaikat ini nanti artinya dikasih ruh dulu tuh. Ya, yang udah di dalam kubur dikasih ruh, dibalikin ruhnya. Nah, ini kama zahaba ilaihil jumhur. Ini menurut pendapat jumhur ulama begitu. Jadi mayat itu dibalikin dulu ruhnya. Wa qala Ibnu Hajar,
Nah, berkata Imam Ibnu Hajar rahimahullah, ila nisfihil a'la faqat. Yang dikasih itu ruh bagian atasnya saja yang hidup. Ya, setengah ke atas. Itu pendapat. Ya. Wa ghalata man qala, dan salah orang yang mengatakan yus'alul badana bila ruh. Ya, yus'alul badanu bila ruh. Badannya ditanya enggak ada ruhnya, itu salah. Kata ulama ini pendapat itu salah. Jadi kalau badan enggak ada ruhnya, gimana mau ditanya? Dibalikin dulu ruhnya. Waman qala, ada juga yang berkata tus'alur ruhu bila badan. Ruh ditanya enggak ada badannya, ruhnya doang. Ya, ada yang berkata begitu. Lakin wa in adat lahur ruh, akan tetapi wa in adat, meskipun dikembalikan padanya si mayit ini ar-ruh, dikembalikan, la yantafi itlaqu ismil mayyit alaihi. Ya. Nah, tidak meniadakan, ya, dikatakan mayit ini sebagai mayit. Ya, tidak menghilangkan. Jadi bukan kalau mayit dibalikin ruhnya berarti bukan mayit dong. Enggak begitu. Ya tetap mayit dia. Tetap mayit. Jadi bukan alam dunia lagi nih, bukan alam dunia. Kalau alam dunia ini namanya bukan mayit nih. Kenapa bukan mayit? Karena masih ada ruhnya. Kalau ruhnya udah dicabut, dibilang apa dah? Mayat udah kuburin. Ya. Tapi kalau udah dikuburin dibalikin lagi ruhnya. Cuman udah bukan dibilang manusia kayak gini lagi, udah. Ya udah alamnya udah alam sono, udah. Alam kubur. Nah, ini kita belajar begini nih jadi biar paham. Jadi kalau di kuburan tuh ada kehidupan. Jangan dikira di kuburan itu udah selesai, orang mati udah selesai. Ya. Nah, ini ada malaikat mungkar nakir nih, tugasnya nanti nanya nih. Ya. Li'anna hayatahu laisat hayatan kamilah. Karena kehidupan di dalam kubur ini, ya, mayit yang dikasih ruh di dalam kuburnya bukanlah kehidupan yang sempurna kayak di sini, bukan, beda. Bal amrun mutawassit. Nah, bahkan itu adalah perkara pertengahan, bainal maut wal hayah, antara hidup dan mati. Ya, jadi di dalam kubur itu nggak seperti kita ini. Kalau kita ini hidupnya sempurna nih, ya, sempurna hidup. Entah kalau udah di alam kubur dibalikin terus, cuman hidupnya udah nggak kayak kita gini, antara hidup dan mati. Kata wassutin naum bainahuma, sebagaimana pertengahan tidur, ya, antara kita ini melek sama tidur. Ya. Wa yuraddu ilaihi minal hawasi, dan dikembalikan lagi kepada si mayit ini minal hawas, daripada anggota badannya, panca indera. Wal akli, dan juga akalnya, wal ilmi, ilmunya. Ma yatawaqqafu alaihi fahmul khitab, ya, di mana nanti dia bisa memahami pertanyaan. Jadi kalau ditanya dia kagak paham, ya buat apaan ditanya? Ya, malaikat ini tugasnya nanya, maka nanti mayit itu paham, pertanyaan itu dipaham. Ya. Wa yatahassalu ma'ahu raddul jawab hina yus'al. Maka hasillah nanti membalas, menjawab, ya, memberi balasan dengan jawaban. Yang dikasih pertanyaan bisa jawab. Ya, cuman jawabannya benar apa enggak? Ah, itu masalahnya nanti. Ya. Nah, ketika ditanya hina yus'al, ketika ditanya. Ya. Zakara dzalika al-Bajuri. Nah, ini yang disebutkan oleh Imam al-Bajuri, pendapatnya begitu. Wa yujma'u man tafarraqat ajza'uhu, dikumpulin orang-orang yang badan-badan ini terpisah karena dipotong-potong,
mungkin matinya gara-gara dipotong-potong untuk kecelakaan, kelindes kereta, ya. Itu dikumpulin lagi nanti, ya, ngumpul lagi. Ya, wa akalat hussiba, atau dimakan binatang buas, dimakan macan, ya, badannya dimakan macan. Gimana itu? Ya balik lagi nanti, ya, balik lagi badannya. Fayaqudanihi fayas'alanihi biunfin, ya, fayaqudanihi. Nah, ini nanti didudukin, ya, artinya mayatnya ini, ya, si malaikat ini, kedua malaikat ini, dengan duduk, ya, di hadapan si mayat ini. Maka keduanya bertanya biunfin, dengan keras, ya. Seakan pertanyaan ini seperti orang interogasi, ya, kayak penjahat tuh diinterogasi. Wayan haronihi bijafa, ya, dibentak, ya, dibentak. Qalahul Ghazali, ya, ini yang dikatakan oleh Imam Ghazali begitu. Jadi nanyanya udah serem, ya. Wakila, ada pendapat yang mengatakan, ya, yarfuqani bil mu'min, yarfuqani bil mu'min. Keduanya lembut kalau yang ditanya orang beriman. Kalau sama orang beriman, keduanya ini enggak bersifat enggak bersikap kasar, bersikap lemah lembut. Wayan haronil kafir wal munafik. Tapi orang kafir dan orang munafik dibuat kejam, ya, enggak lemah lembut. Kalau orang dia beriman, malaikat ini lemah lembut nanyanya. Makanya hati-hati, ya, hati-hati, nanti itu ada tuh di kuburan tuh, nanti ada pertanyaan. Wa yas'alani kulla insanin bilughatihi. Keduanya bertanya setiap manusia dengan bahasa manusia, ya, bukan dengan bahasa Arab. Yang nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa gimana ntar, nggak bisa jawab, ya. Orang Betawi tanya pakai bahasa Betawi, ya, jawab pakai bahasa Jawa, ya. Tapi kalau dia beriman bisa. Wa yaqulani lahu, keduanya berkata kepadanya, man rabbuka. Tuh nanti ini pertanyaannya nih. Ini bukan inian nih, bukan main-main ini. Benar nanti ditanya kayak gini, man rabbuka, apa tuh artinya? Siapa Tuhanmu? Ya. Kalau nggak bisa jawab, bahaya itu. Wa ma dinuka, ya. Apa agamamu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Wa ma qiblatuka, ya, apa kiblatmu? Ya. Wa man ikhwatuka, siapa saudara-saudaramu? Nanti sekarang aja nggak bisa jawab. Bisa jawab nggak sekarang? Ya. Wa ma imamuka, dan apa pemimpinmu? Ya. Wa ma minhajuka, ya, minhajmu apa itu? Jalanmu apa? Ya. Wa ma amaluka, apa pekerjaanmu? Ya, perbuatanmu apa? Faman waffaqahullah, siapa yang Allah beri taufik, wasabbatahu, dan diberikan keteguhan, ketetapan, bil qaulis sabit, dengan ucapan yang tetap, nggak goyang. Itu hati-hati. Ya, kayak orang diuji di kelas dengan ujian lisan, kalau dia gemeter, ya jawabannya jadi nggak bener. Ini kalau qaulis sabit, ini omongan yang tetap, ya, nggak pakai ragu-ragu. Itu namanya omongan tetap, nggak ragu-ragu. Jawab, dia nggak ragu-ragu jawab. Itu udah yakin tuh orang beriman. Makanya nanti ada tuh di talqin kubur,
Tabbatakallahu bil qaulis tsabit. Nah, itu ada tuh nanti. Semoga Allah tetapkan engkau dengan omongan yang tetap, ucapan yang tetap, enggak goyang, enggak ragu. Qala, ini orang yang enggak ragu, ya, orang yang enggak ragu. Ini nanti siapa ini yang ngomong begini, nanti dijelasin. Waman wakkalakuma, siapa yang menugaskan kamu? Kedua. Ini yang nanya dia, yang mayit ini nanya kepada dua malaikat ini. Dibalikin tanya. Ya, siapa yang mewakilkan kamu, yang menyuruh kamu ini nanya siapa? Ya, kamu berdua. Kepada saya. Itu mayit itu bilang gitu, nanya lagi. Ini enggak semuanya bisa nih. Waman arsalakuma ilayya. Siapa yang mengutus engkau keduanya ke sini? Kepada saya. Itu kata si mayit. Wa hadza la yaquluhu illal ulama al akhyar. Ini yang bisa ngomong begini adalah ulama pilihan. Ulama-ulama yang enggak pengaruh dengan dunia. Ya, disogok dia apa enggak pengaruh. Ulama yang istiqomah. Itu malah balik nanya sama malaikat itu. Nah, kalau kita jangan kan balikin nanya, gemeter. Karena serem, malaikat tadi kan gambarannya, ngelihatnya aja udah. Kalau di dunia udah terkencing-kencing ngelihatnya. Ya. Nah, ini kalau yang bisa balikin nanya lagi, dibalikin tuh malaikat ditanya, siapa tadi itu? Ulama, ya. Ulama yang istiqomah, yang akhyar, ulama pilihan. Fayaqulu ahaduhuma lil akhar. Maka salah satu daripada malaikat itu berkata kepada yang temennya yang satu. Kan ada munkar nakir. Sodak, ya, benar tuh, ya. Wa qad kafa, apa itu? Wa qad kafa syarrona, ya. Benar nih yang nanya. Ya, yang nanya benar. Siapa yang mengirim kamu? Siapa yang wakil kamu? Siapa? Ya Allah. Ya, itulah man rabbuka, ya Allah. Ya. Ya, kalau ditanya siapa man rabbuka? Yang mengutus kamu siapa? Nah, itu dibalikin nanya. Yang Allah yang ngutus, ya. Nah, benar tuh kata malaikatnya dua ngomong benar dia. Ya. Wa qad kafa syarrona. Cukuplah keburukan kita. Ya. Kata ya artinya kejahatan kita cukup sudah. Artinya nggak usah tanya lagi dah. Ya. Wal mu'min yaqulu lahuma. Kalau orang yang beriman mengatakan kepada keduanya, artinya menjawab kepada dua malaikat ini apa? Apa jawabannya itu? Rabbi Allahu wahdah. Tuhanku adalah Allah satu-satunya. Kata man rabbuka? Allahu Rabbi, atau Rabbi Allahu wahdah, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Ya. Nah, itu jawaban kalau ditanya man rabbuka. Wal islamu dini. Nah, ini orang beriman akan bilang apa? Ma dinuka? Al islamu dini. Islam agamaku. Wa Muhammadun nabiyyi. Ya. Waman nabiyuka? Muhammadun nabi. Muhammad nabi, nabiku. Wa huwa khatimun nabiyyin. Dan beliau adalah penutup para nabi. Wal ka'batu qiblati. Wa ma qiblatuka? Ka'bah qiblati. Terus wa man ikhwatuka? Itu pertanyaannya ke atas tuh tadi. Ini jawabannya di sini nih. Wal mu'minuna ikhwati. Orang beriman adalah saudaraku. Ya. Kalau ditanya ma imamuka? Jawabannya Al-Qur'anu imami. Nah, itu. Imammu apa? Pemimpinmu apa? Al-Qur'anu imami. Ini apalin nih. Ntar diuji ntar di kuburan. Ya. Ntar ujiannya di kuburan. Bawa contekan boleh ntar di kuburan.
Was sunnatu manhaji. Nah, kalau ditanya, ya, tadi kan ada pertanyaan itu, wama minhajuka, ya. Nah, apa tuh jalanmu? Manhajmu itu apa? Was sunnah, sunnah. Sunnah adalah jalanku. Ya. Wa ana qara'tu kitaballah. Ya. Wa ana qara'tu kitaballah. Ini pertanyaannya apa ini? Waman arsalakuma wama amaluka. Wama amaluka. Apa pekerjaanmu, perbuatanmu apa? Ana qara'tu kitaballah. Saya baca Al-Qur'an. Nah, makanya jangan nggak dibaca, belajarin Al-Qur'an. Ntar bisa ngejawab, ya. Kalau yang belajar Quran, dia baca Quran dengan benar. Saya baca Al-Qur'an. Apa pekerjaanmu? Baca Quran. Ya. Fa amantu bihi wa saddaqtuhu. Aku beriman dengan Al-Qur'an dan aku percaya. Ya. Karena apa? Al-Qur'an ini nanti akan memberi syafaat bagi yang membacanya. Ya, nanti malaikat itu dilawan sama Al-Qur'an. Kalau mau menyiksa, dijagain sama Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an dalam bentuk makhluk juga yang menyenangkan. Ya. Nah, makanya yang nggak mau baca Quran hati-hati. Ya, baca Quran. Ya, baca. Nah, kalau udah punya hafalan enak. Ya, nggak megang Quran, hafalin aja. Lagi nungguin apaan, lagi sambil jalan. Ulang-ulangin hafalannya. Ya. Nah, kalau banyak hafalannya kan enak. Kalau hafalannya qul huwallahu doang, ya qul huwallahu terus bahasanya. Ya. Ya. Nah, kalau hafalannya banyak enak. Ya, ulangin juz amma, ulangin, ya. Makanya nanti ya usahakan bisa 1 juz, 2 juz, bisa. Orang anak kecil aja bisa. Asal mau istiqomah, ya. Maka ntar kalau yang udah selesai 1 juz, kita simaan. Ya, yang udah selesai simaan. Boleh di rumahnya pakai speaker tasakuran. Dengerin dia baca dari 1 juz dah, kita dengerin semua, nyimak. Ya. Kalau yang udah selesai. Ya, makanya yang udah banyak hafalannya ulang-ulangin lagi. Ntar simaan 1 juz. Ya, juz 30. Nah, itu. Ya. Jadi ya diseriusin, ngapalinnya diseriusin. Bisa. Ya. Ini kita lanjutin lagi ya. Wa yaqulani lahu. Lalu kedua malaikat ini berkata kepada si orang mukmin tadi yang jawab. Ya, iza waffaqa lil jawab. Kalau dia jawabannya tepat. Apa kata dua malaikat ini? Saddaqta, benar engkau. Wa nam naumatal arus. Tidurlah kamu tidurnya pengantin. Ya. Nah, disuruh sama malaikat, istirahat kamu. Karena jawabannya benar. Nah, enak istirahat, disuruh sama malaikat tidur seperti tidurnya al-arus, pengantin. Allazi la yuqizuhu illa ahabban nasu ilaih. Ya. Yang tidak bisa membangunkannya kecuali orang yang paling dia cintai. Kalau pengantin yang bangunin siapa? Nah, istrinya yang bangunin. Ya. Nah, jadi yang bangunin bukan malaikat nanti, kekasihnya yang membangunin. Ya. Itu istilahnya tidurnya pengantin gitu. Ya. Nah, kalau yang bangunin istrinya ya bangun dia cepet-cepet. Ya. Kalau yang bangunin orang lain ngorok dia, nggak mau bangun. Udah subuh juga mau bangun. Nah, kalau orang namanya pengantin, ya, ini yang udah ngalamin, yang pengantin, kira-kira bisa tidur nggak? Ya udah nggak bisa tidur juga udah tenang, senang gitu. Ya. Nah. Nah, itu disuruh sama malaikat, suruh tidur seperti tidurnya pengantin, di mana tidak ada yang bangunin kecuali kekasihnya. Ya. Wa fi riwayatil Bukhari wa Muslim, dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim,
annahuma yaqulani lahu. Kedua malaikat ini berkata kepada yang tadi itu orang beriman. Ya. Ma kunta taqulu fi hadzan nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa yang engkau ucapkan? Apa yang pendapatmu terhadap Nabi Muhammad? Ya. Fayaqulul mu'min. Maka orang beriman akan menjawab, Ashhadu annahu abdullahi wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya dia adalah hamba Allah dan utusannya, rasulnya. Nah itu kalau ditanya tentang Nabi Muhammad, jawabnya gitu. Ya. Apa pendapatmu tentang Muhammad itu? Oh, dia adalah hamba Allah dan rasulnya. Intaha, selesai. Ya. Nah nanti orang kafir nanti. Ya. Nah ini kita lanjutin lagi dah. Biar sampai nanti ini wa ahal walul mas'ulin nanti ya. Sekarang dikit lagi nih. Wa ammal kafiru wal munafiqu. Adapun orang kafir, orang munafik. Ya. Nah, berarti ini jangan jadi orang kafir, jangan jadi orang munafik. Nih kalau orang kafir, orang munafik, fayahsulu lahuma ra'bun. Maka keduanya merasa ketakutan, ra'b. Ya. Dengan melihat dua malaikat ini udah gemeter dia ketakutan. Fayaqulani lahuma, maka berkatalah ya orang kafir dan orang munafik kepada kedua malaikat ini, udah nggak bisa ya. Ya. La adri, saya nggak tahu. Man rabbuka la adri. Ya. Nggak bisa jawab. Man nabiyuka la adri, nggak tahu. Ya. Nah itu jawaban orang kafir, jawaban orang munafik. Jadi ditanya nggak bisa jawab dia, nggak tahu. Ya, wa fi riwayatin lit-Tirmizi, dalam riwayat ya Imam Tirmizi, yuqalu li ahadihima al-munkar walil akhar an-nakir. Kedua malaikat ini disebut yang satu malaikat apa? Munkar, yang lainnya nakir. Ya, jadi ada munkar ada nakir. Wa zakara Ibnu Yunus, ya, menurut Imam Ibnu Yunus, ya, anna malakai al-mu'min yuqalu lahuma mubsyir wa basyir. Kalau malaikat yang nanya orang beriman, nah ini pendapat nih ya, pendapat tadi itu Imam Ibnu Yunus. Malaikat yang nanyain orang beriman disebut apa? Mubsyir wa basyir. Itu pembawa kabar gembira. Mubsyir, basyir. Jadi bukan mungkar nakir, ini pendapat, ya. Nanti dijelasin ada juga ya kedua, mau orang beriman mau orang kafir sama mungkar dan nakir, ya. Cuman kalau bagi orang kafir, orang munafik, baru ngelihatnya aja tuh udah nggak tenang, dia udah ketakutan, luar biasa ketakutannya. Belum ditanya, baru ngelihat malaikat itu udah ketakutan. Ya, gimana rasanya orang ketakutan? Ya, kita aja kalau di dunia ketakutan itu udah nggak tenang udah. Ya, itu udah siksaan, ketakutan aja udah siksaan itu. Nah, kalau orang beriman, dia malaikat ini dilihat lemah lembut. Ya, lemah lembut. Dan ada yang dampingin. Ditemenin orang beriman, ditemenin. Siapa yang nemenin? Al-Qur'an. Ya, nanti Al-Qur'an akan menjelma menjadi pendampingnya di dalam kubur. Nah, itulah ya yang bisa nemenin. Ya, karena dia rajin baca Quran, maka Al-Quran akan menolong dia, nggak kesepian, ya, nggak kesepian. Ini dikatakan Al-Quran itu bisa memberi syafaat, ya, ya, tandain sampai situ dulu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. توبة واغفر لكل أوبة
mauludina al-ali wal-ikhwani wasairil khilani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au sohbah wal muslimina ajma'in ya Rabbi asma fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulin atabi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal habib wa alihi wa sahbihi jada tasisubi walhamdulillahi bil badri wal